Saya Kristen Protestan, pastor. Gembala saya pendeta. Oh, bagus. Pastor katanya tidak menikah ya? Iya. Pastor homo ya? Saya walaupun tidak punya istri, saudara-saudara, tapi cukup menderita juga dengan yang namanya wanita. Pintu sucinya banyak dimasukin, sakramennya nggak mau karena yang di situ siapa? Gua kenal romonya, gua tahu. Nanti dia nginget-nginget, apalagi pastornya masih muda. Lihat, tugas Tuhan mencari kesalahan kita. Dan Pak. No, kita punya kerapuhan badan. Makin lama kita makin tua, tiba-tiba kita sakit. Sehat-sehat. Saya punya seorang pastor, olahraganya bagus, makannya pilih-pilih, nggak pernah makan babi. Dia selalu makannya ikan. Mati. Jadi lebih baik babi. Ya. Dia jaga kesehatan gitu ya. Itulah kerapuhan tubuh kita. Gitu. Kita pun punya apa? Dosa. Kita jatuh pada apa? Pada cinta diri yang berkelebihan. Kita terlalu egois. Kita lebih mudah mengakui diri sendiri, kesalahan diri sendiri, atau cari-cari kesalahan orang lain. Saya pernah ikut misa. Kan misa itu kan ada konfiteor. Konfiteor itu saya mengaku. Ya tadi saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Terus saya berdosa. Ibu ini di samping suaminya, dia langsung, kamu berdosa, kamu sungguh berdosa. Kamu yang membuat aku tidak bahagia, kamu yang nyebelin, kamu yang cerewet, kamu yang bawel. Akhirnya suaminya, amin. Ekaristi, kenapa dimulai dengan saya mengaku? Kerendahan hati, rendah hati. Saya hanya layak menerima tubuh Tuhan, mendapat berkat kalau rendah hati. Ingat ada dua orang yang berdoa, Yesus melihat yang satu pemungut cukai, yang satu lagi siapa? Teman ibu, siapa? Orang Farisi, dia lagi. Orang Farisi dan pemungut cukai. Orang Farisi berkata apa? Saya berpuasa, saya pantang, saya membaca Taurat, saya sabat, saya ikutin. Apa yang kurang dari saya? Pemungut cukai itu berkata, aku berdosa, aku bersalah. Yesus berkata apa? Orang ini pulang sebagai orang yang dibenarkan Tuhan. Bu, Pak, jangan pernah menyombongkan karyamu di depan Tuhan. Maaf, Tuhan gak butuh apa-apa dari kita. Tuhan gak butuh. Yang butuh kolekte di sini bukan Tuhan. Pastor. Untuk bayar utang. Woi Romo, jangan lupa utangnya. Jadi disitulah kenapa kita harus sadar bahwa saya itu dosa, saya lemah. Betul. Saya sebagai imam pun harus bergumul dengan kedosaan saya. Suster sudah senior ya, lebih tua dari saya pasti ya ini. Guru. Suster sudah di usia seperti ini pun apakah masih bergumul dengan dosa atau tidak? Masih. Tidak ada yang tidak melawan. Masih. Saya kalau misalnya disuruh milih, Romo lebih memilih memberi seminar atau duduk di Pratista diam tenang. Duduk di Pratista diam tenang. Daripada di sini melihat yang seperti ini. Lihat.
Saya pun sama bergumul. Jadi jangan pikir yang digoda tuh kita doang umat. Kata siapa? Imam pun sama. Saya waktu sekolah di Filipina sering cerita toh. Teman-teman saya cantik, putih-putih. Kalau kuliah roknya di sini, ininya turun. Pak seneng gak ngeliat kayak gitu? Lu kalau bohong dicabut lo hatinya oleh Tuhan, nyawanya lo. Seneng? Masih manusia berarti. Seneng. Saya setiap kuliah gak pernah tidur. Dan gak ada pelajaran yang masuk. Lama kan tadinya aku duduk di belakang. Bisa ngeliat toh. Lama-lama kok gak bener ini. Akhirnya saya duduk di depan. Lalu teman-teman saya, Father, why you sit in front? You're the back, you're bigger. No. So many temptation, kata saya itu. Banyak godaan. Saya harus sadar. Jadi kita lemah. Jangan coba-coba masuk ke dalam pencobaan. Jauhkanlah kami dalam pencobaan. Ya toh, doa Bapak kami. Jangan masukkan kami ke dalam. Karena saya bisa masuk sendirian. Anak datang, ini pastor ya? Iya. Pastor itu gembalanya orang Katolik ya? Iya. Saya Kristen Protestan pastor. Gembala saya pendeta. Oh bagus. Pastor katanya tidak menikah ya? Iya. Pastor homo ya? Saya normal. Kata saya. Kenapa pastor nggak kawin? Pendeta kawin. Kenapa pastor nggak kawin? Saya mau melayani Tuhan. Wih hebat. Seumur hidup pastor melayani Tuhan. Pasti nanti pastor kalau mati masuk surga ya? Saya jawab, belum tentu. Loh kok belum tentu pastor? Kan yang mengatur masuk surga adalah Tuhan, bukan saya. Lalu anak itu berkata, kasihannya pastor ini. Lalu saya, maksud lu apa? Kata saya itu. Ya pastor sudah membaktikan hidup untuk melayani Tuhan. Belum tentu masuk surga. Kan kasihan. Lalu saya ngomong, gue gak mau kawin supaya tidak punya anak seperti elu. Lihat anak ini berpikir apa. Saya melayani supaya dapat pahala. Saya sibuk di gereja supaya mendapat pahala. Saya menjadi pastor supaya masuk surga. Kalau di surga cuma ketemu pastor, aduh gak jadi saya. Gak menarik surga hidup berdua dengan dia. Jadi hati-hati, seringkali hidup rohani sampai pada titik berhenti karena puas diri. Saya sudah cukup setiap hari rosario, saya sudah cukup berdevosi ini itu. Itu puas diri. Yang kedua orang yang puas diri kadang-kadang hati nuraninya tumpul. Tidak berbelas kasih. Dia selalu ngejudge, menghakimi orang-orang yang tidak seperti dia. Maka kalau dia lihat temannya datang ke gereja, padahal jarang ke gereja, apa omongannya? Tumben ke gereja. Sedang ada masalah ya. Nyakitin banget gitu ya. Ingat Bapak Ibu, kita tidak pernah dihadirkan ke dunia sebagai hakim. Bukan. Kita dihadirkan ke dunia sebagai orang yang dikatakan oleh Injil, berbelas kasih. Maka kalau orang yang hati nuraninya peka, tidak punya keprihatinan, acuh, tak peduli. Next. Suara Allah tidak lagi didengar. Sukacita tidak lagi dirasakan. Bahkan keinginan untuk berbuat baik pun menghilang. Bapak Ibu, ini bukan tulisan Romo Eko. Ini tulisan Bapak Paus. Bapak Paus berkata prihatin. Sekarang itu orang yang merasa bersalah, padahal salah, sedikit sekali merasa bersalahnya. Saya tanya anak-anak juga, siapa yang menyontek? Hampir dari 50 anak retret, 60 angkat tangan. Karena ada yang dua-duanya. Nyontek dosa atau tidak nak? Jawabannya mereka tergantung.
Kenapa tergantung? Ya tergantung, kalau ketahuan dosa, kalau enggak ya enggak. Kenapa kepekaan akan dosa menjadi berkurang? Karena seperti berjamaah. Yang lain juga kayak gitu kok. Yang lain juga kayak gitu kok. Ya udahlah, nggak apa-apa, it's okay. Dosa bareng-bareng. Itu. Maka perhatikan, tempat pengampunan pun orang tuh kan tahun lalu ada tahun apa? Jubileum. Anda masuk apa? Jubileum diminta oleh gereja untuk memasuki apa? Nah itu lihat Porta Sancta, sama MC pun mengatakan Porta Sancta, yang utama adalah memasuki sakramen pengampunan. Percuma. Anda bahkan ada 5 keuskupan pastor saya masuki. Terus gimana? Ya masih seperti ini. Karena lupa Jubileum memasuki pintu suci, syarat adalah memasuki sakramen pengampunan dulu. Baru masuk ke pintu suci. Pintu sucinya banyak dimasukin, sakramennya nggak mau. Karena yang di situ siapa? Gua kenal romonya. Gua tahu. Nanti dia nginget-nginget, apalagi pasturnya masih muda. Namanya inisialnya M, gua kenal. Maka pernah saya pada saat Advent kemarin, saya duduk, lalu tiba-tiba Oma datang. Pastor, teriak-teriak lagi di situ. Ya Oma, mau pengampunan? Ya iyalah, ini kan zaman pengampunan. Sini, berlutut. Ya, berkatin pastor. Kan orang Sunda tuh. Ya, Bapak Putra dan Roh Kudus, amin. Pastor, kan kemarin aku prapaskah udah pengampunan toh. Pastor pasti ingat nggak dosa-dosa saya? Sama lah, udah sama kayak gitulah. Bapak Ibu, Tuhan bukanlah Allah yang mengingat-ingat dosa. Bukan. Kan ada lagu toh yang sekarang sudah jarang dipakai. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat yang di bawah. Lihat, tugas Tuhan mencari kesalahan kita. Dan no. Bukan, Tuhan itu penuh belas kasih. Tuhan tidak pernah ingat-ingat. Maka sakramen pengampunan itu sakramen rekonsiliasi, perdamaian. Kedua, sukacita dari Tuhan tidak dirasakan lagi. Kenapa? Orang sekarang itu tidak cari damai, carinya puas seneng. Puas seneng, tidak cari damai. Maka kalau ada orang yang marah, langsung dilemparkan marahnya atau menahan diri? Langsung. Seorang bapak pernah berkata, Romo, saya tuh selalu salah di depan istri saya. Nggak pernah bener. Kata saya, betul Pak, karena istri adalah orang nomor 2 setelah Tuhan yang maha kuasa dan maha benar. Udah jangan dilawan Pak. Bapak, kalau Anda perang dengan istri dan Anda kalah, itu berarti Anda menangkan kerajaan surga. Dan di kerajaan surga jangan lupa Pak, bidadari 7 melayani Bapak. Jadi perhatikan. Orang tuh cari puas, yang penting saya udah marah, pang. Demi kepuasan, bukan demi kedamaian. Bukan cari damai keluarga, tapi kan saya bener. Yang namanya marah tuh selalu merasa bener coy. Selalu merasa paling bener. Tapi masalahnya adalah berani nggak setelah mau marah, tenang dulu, tahan sih.
Biar Roh Kudus menolong Anda. Kenapa saya harus menahan? Karena yang paling utama adalah kedamaian keluarga saya. Bukan yang paling utama adalah saya puas. Saya lego. Kalau sudah marah tuh lego, Romo. Oh, kampret kata saya itu. Anda lego tapi Anda menyakiti. Anda merusak relasi. Anda merusak keluarga. Ingat, keluarga jadi tidak damai. Maka anak-anak pun sama. Anak-anak kenapa gak suka di rumah? Karena selalu disalahkan. Dilihat, tuh deh, kalau udah datang naruh itu sepatu, itu di situ, bukan di sini, di situ. Datang suami, tuh kan kalau masuk rumah jangan pakai sepatu, kotor, aku habis selesainya. Betul ibu-ibu? Iya, karena Anda nomor 2 setelah Tuhan Allah yang maha benar. Saya walaupun tidak punya istri saudara-saudara, tapi cukup menderita juga dengan yang namanya wanita. Suatu pagi di Helena itu kan kebunnya bagus. Saya kalau udah habis misa makan, paling seneng jalan diem di taman. Pagi-pagi, pas di taman ada seorang ibu datang. Langsung, Romo ini pagi-pagi sudah ngelamun. Pelayanan, jangan ngelamun aja gitu. Romo kok melamun, diem sendirian. Terus saya tuh diem aja, ya Tuhan. Baru 5 menit aja saya menderita. Tuhan berkati suaminya Tuhan. Supaya kuat sampai mati Tuhan. 1 minggu kemudian, pagi-pagi habis misa saya ditelepon oleh Siloam, ada yang minta perminyakan. Saya naik motor pergi, si ibu itu nongol coy, ya kok apes banget gue. Si ibu itu langsung ngomong, pagi-pagi udah keluyuran pastor ini. Bukan duduk berdoa, ya Allah gitu. Itu kalau ibu di depan saya udah saya tabrak biar mati kata saya itu tuh. Pasti bahagia suaminya juga gitu kata saya tuh. Orang terlalu mudah untuk apa? Puas. Yang penting kan ada di mulut diomongin. Please, please. Tidak selamanya yang Anda anggap benar adalah benar. Itu kan pikiran Anda. Anda tidak pernah tahu pikiran suamimu. Anda tidak pernah tahu pikiran pasanganmu. Coba saya kecil aja, hal kecil. Pinjam ya Bu. Ibu rajin bawa handphone, bawa kitab suci, rosario, surat perkawinan, dibawa semuanya. Bu, apa warna kitab suci ini? Kalau buta warna apa ya Bu? Susah ini ngomong-ngomong gitu. Apa warna kitab suci ini? Putih tulisannya hitam. Menurut saya hitam. Betul atau tidak? Ibu melihat hanya dari satu sisi. Saya pun melihat dari satu sisi. Ibu benar. Tapi saya juga nggak salah. Itulah. Kenapa sebuah kemarahan yang menurut saya benar, belum tentu benar. Kita harus cek, kenapa dia, thank you, makasih. Kenapa dia sampai seperti itu? Maka lihat, carilah damai. Bukan puas. Yang penting keluarga saya damai.